Doktif yang sudah naik sidik, ya, di mana Doktif difitnah di situ. Ya, jadi jadwalnya harusnya pemeriksaannya hari ini, tetapi saudara tersangka DRL itu menolak untuk memberikan pernyataan karena tidak didampingi oleh lawyernya. Kemungkinan besar akan ada penyitaan terhadap akun tersangka DRL dan YouTube beliau. Nah, ini yang mungkin menjadi ketakutan tersendiri dari saudara DRL. Samira juga harus menghargai, kalaupun ada pemanggilan, ngapain dia datang ke sana? Drama antara Dr. Samira atau yang dikenal sebagai Doktif dan Richard Lee makin terasa panas dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Setiap perkembangan baru justru seperti menambah bara dalam konflik yang sudah memanas sejak awal. Yang terbaru, jadwal pemeriksaan Richard Lee di Polda Metro Jaya harus tertahan di tengah jalan. Bukan karena hal teknis biasa, tapi karena Richard memilih untuk tidak memberikan keterangan sama sekali dalam sesi tersebut. Alasannya pun cukup tegas. Ia ingin menjalani proses hukum dengan didampingi kuasa hukum. Tanpa kehadiran pendamping, ia merasa belum saatnya untuk berbicara atau memberikan klarifikasi. Namun, keputusan ini justru memancing reaksi dari pihak lawan. Doktif melihat langkah itu dari sudut pandang berbeda. Bagi Doktif, ada aroma permainan strategi di balik sikap tersebut. Ia pun menduga penolakan itu bukan sekadar soal prosedur, melainkan bisa jadi cara untuk memperlambat jalannya proses hukum yang sedang bergulir. Ini Doktif ingin mengawal pemeriksaan yang seharusnya dilakukan kepada tersangka DRL atas laporan Doktif yang sudah naik sidik, ya, di mana Doktif difitnah di situ. Ya, jadi jadwalnya harusnya pemeriksaannya hari ini, tetapi saudara tersangka DRL itu menolak untuk memberikan pernyataan karena tidak didampingi oleh lawyernya. Kalau yang perkara yang di Polda Metro Jaya itu kan berkas sementara di kejaksaan, ya kan, mereka sudah tahap 1 kemarin kan, dan sampai hari ini kita belum ada informasi kalau DRL diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan yang pelimpahan tahap 1 tadi, berarti ada petunjuk dong dari jaksa, berarti dia akan diperiksa. Tapi hari ini kan nggak ada informasi dari penyidik. Mungkin strategi ini yang digunakan oleh tersangka DRL untuk menunda-nunda pemeriksaan terhadap dirinya, ya. Jadi mungkin ketakutan juga karena kemungkinan besar akan ada penyitaan terhadap akun tersangka DRL dan YouTube beliau. Nah, ini yang mungkin menjadi ketakutan tersendiri dari saudara DRL. Samira juga harus menghargai, kalaupun ada pemanggilan, ngapain dia datang ke sana? Kan gitu. Berarti dia seperti tidak mempercayai kerja-kerja hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik, gitu kan. Setiap hari dia harus datang. Kan ada itu nanti namanya SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Kan pasti dikasih itu sudah sampai di mana tahapan-tahapan penyidikan. Kan pasti dikasih dia. Apakah dia sebagai pihak dalam perkara ini juga kan nanti itu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan juga Samira ngomong gini ya, tapi nggak apa-apa, mungkin itu karakter dia ya, kayak gitu. Ketika seorang tersangka diperiksa, memang wajibnya harus didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh klien itu sendiri. Tapi kalau tidak ada, polisi yang biasanya menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi, karena ini kan perintah undang-undang. Jadi kalau dibilang waktu pemeriksaan, waktu tersangka tidak ada PH atau penasihat hukum atau kuasa hukum, saya rasa itu nanti kalau dicek dulu, karena selama saya nangani perkara, ketika seorang tersangka dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, polisi kalau memang si klien tidak ada biaya untuk menyiapkan lawyer atau pengacara, negara yang siapkan. Pihak kepolisian akan menunjuk pengacara untuk mendampingi, sehingga hak-hak hukum dia itu masih terjamin, termasuk hak asasi manusia.
tengah konflik yang terus memanas, Doktif terlihat nggak lagi setengah-setengah dalam memperjuangkan apa yang ia anggap sebagai keadilan. Bukan tanpa alasan, ada cerita lama yang rupanya masih membekas dan belum benar-benar selesai. Dengan nada yang lebih terbuka, Doktif mengungkap pengalaman pahit yang pernah ia alami, di mana akun media sosialnya yang punya pengaruh besar sempat terkunci selama kurang lebih 9 bulan. Sebuah situasi yang jelas berdampak besar, baik secara personal maupun profesional. Kini, setelah status hukum Richard Lee disebut sudah naik ke tahap tersangka, Doktif merasa momentum untuk mendapatkan keadilan itu akhirnya tiba. Ia pun mulai mendorong langkah yang menurutnya sepadan dengan apa yang pernah ia alami. Salah satunya, dengan meminta agar akun media sosial hingga kanal YouTube milik sang rival turut diamankan sebagai bagian dari barang bukti. Bagi Doktif, ini bukan sekadar tuntutan, tapi bentuk balasan setara atas kejadian yang pernah menimpanya. Jadi Doktif relakan sebenarnya kemarin itu hampir 9 bulan akunnya Doktif yang besar itu disita, silahkan. Tetapi sekarang saatnya harusnya akun saudara tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL harusnya dilakukan penyitaan. Tetapi dia dengan strateginya dia yang kita tahu ya, tersangka DRL ini juga sangat manipulatif. Jadi berusaha melakukan istilahnya ngeles lagi ya untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan. Nah, karena sudah naik sidik juga. Nah, jadi ini salah satu lah, ini salah satu cara. Kalau Doktif lihat ini salah satu caranya TSK untuk memundurkan waktu ya, karena ini dia tahu sih akibatnya akan terjadi penyitaan. Jadi yang dia takutkan kan penyitaan terhadap akunnya dia ya, dan ini akan terjadi. Jadi salah satu triknya dia, sementara kan Doktif begitu dipanggil ya Doktif datang ya gitu. Jadi kooperatif gitu loh. Doktif kasih, dia minta ini ya udah Doktif kasih. Kalau dia kan berbeda banget ini. Yang dia lakukan selalu mundur, dan hari ini pun seharusnya dilakukan pun dia mundur dengan alasan tidak bisa memberikan keterangan karena tidak dihadiri oleh lawyer. Sementara itu, dari kubu Richard Lee, langkah perlawanan juga mulai disusun dengan rapi. Mereka tampaknya tak ingin hanya jadi pihak yang terus disudutkan tanpa memberikan respons. Didampingi kuasa hukum barunya, Abdul Aziz Talaohu, pihak Richard mulai bersiap untuk mengambil tindakan tegas. Fokusnya tertuju pada pernyataan kontroversial yang sempat dilontarkan oleh dokter detektif, Doktif, khususnya terkait isu mulas settingan yang ramai diperbincangkan bagi tim hukum Richard. Narasi tersebut dinilai sudah keluar dari batas wajar. Bukan lagi sekadar kritik atau opini, tapi dianggap telah menyerang ranah personal yang seharusnya tidak diangkat ke publik dengan cara seperti itu. Abdul Aziz Talaohu pun menegaskan, pihaknya melihat pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang serius. Bahkan, ia menyebutnya sebagai bentuk fitnah yang berpotensi merugikan nama baik kliennya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Doktif sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Yang soal tuduhan fitnah terkait dengan keyakinan Dr. Richard yang disampaikan oleh saudari Samira alias Dr. Tif, ini kan pernyataan itu telak bagi kalau melihat itu bahwa dia menuduh Dr. Richard ini mempermainkan Tuhan, mempermainkan agama. Nah, bagi kami itu tuduhan yang fitnah serius, dan nanti kita akan berdiskusi dengan Dr. Richard teknisnya seperti apa, apakah menunggu nanti Dr. Richard selesai dalam perkara ini atau dalam proses perkara ini, ya nanti kita tunggu Dr. Richard dulu karena kan sementara dia masih di dalam kayak gitu. Tapi poinnya Samira telah melompati pagar gitu kan, dalam bahasanya dia telah menerabas ya wilayah yang seharusnya dia tidak boleh masuk, karena yang namanya keyakinan, kepercayaan, cara beribadah, itu hubungan antara manusia dengan Tuhan kan. Itu
tidak boleh ruang di mana orang itu mempersoalkan, mempertanyakan, menggugat. Itu tidak boleh, karena itu wilayah privat. Kalau kami kaji dari sisi konstruksi hukum dan pengenaan pasal, itu sudah telak pencemaran nama baik, tuduhan fitnah, itu diatur kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru itu pasal 334 kalau saya nggak lupa ya, dan pasal 335 kalau nggak salah. Junto di pemberatannya itu ada, itu di Junto 441. Pemberatan itu jika tuduhan yang dilontarkan kepada barang siapa menuduhkan sesuatu yang bisa dibuktikan kebalikannya. Jadi Samira menuduh klien kami, Dr. Richard, bahwa dia mu'alaf itu belum pernah menjadi mu'alaf. Dan ketika Dr. Richard membuktikan bahwa sampai saat ini saya adalah muslim, berarti itu sudah terpenuhi unsur pasal itu, 441 tadi. Itu pemberatannya di situ. Kalau nggak salah ancaman pidananya itu kayaknya di atas 2 tahun atau 3 tahun kayaknya. Karena namanya orang melapor kan dia merasa dirugikan. Ya ambil aja upaya hukum, langkah hukum. Itu aja simpel. Karena siapapun itu kan ada hak hukumnya, dan ada juga perlindungan hukum dari negara kepada seluruh warga negara. Laporan awal itu menentukan. Kalau laporan awal hanya kasusnya biasa saja, itu kalau menangani kasus besar harusnya verifikasi dijalankan. Alih-alih mundur atau melunak, Doktif justru menunjukkan sikap yang semakin tegas. Isu soal adanya upaya perdamaian dari pihak ketiga yang sempat beredar pun langsung ia tepis tanpa ragu mentah-mentah. Bagi Doktif, ini bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan jalan tengah begitu saja. Ia menegaskan bahwa laporan yang ia layangkan bukan sekadar emosi sesaat, tapi sesuatu yang ia anggap serius dan punya dasar kuat. Apalagi, menurutnya, kasus ini juga menyentuh isu yang lebih besar, yakni perlindungan konsumen. Sebagai seorang dokter, Doktif merasa punya tanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya para konsumen yang bisa saja terdampak. Dengan nada bicara yang penuh keyakinan, ia bahkan menegaskan satu hal yang cukup mencuri perhatian, bahwa laporan terhadap Richard Lee tidak akan ia cabut, apapun yang terjadi. Tekankan juga, pelaporan kepada DRL itu bukan hanya satu orang. Ya, jadi di sini Doktif tidak hanya melaporkan satu orang DRL, tetapi DRL dan gerombolannya. Jadi siapapun yang berperan serta dalam menipu masyarakat, dugaannya Doktif mengambil ratusan miliar uang masyarakat, wajib untuk diperiksa. Kalau kawal itu kan tinggal nanti datang tanya aja gitu kan, tapi saya tidak melarang dia datang, itu hak dia untuk datang. Cuman kami yakin sungguh juga bahwa polisi kita polisi yang baik, mereka bekerja juga dengan sangat profesionalitas, tidak perlu ada gerakan-gerakan datang di situ ngapain gitu. Ini prosesnya sedang berjalan, dan bagi kami dulu dari tim kuasa hukum Dr. Richard, kami juga siap gitu ketika nanti perkara ini dilimpahkan. Kita juga meminta kepada Dirkrim Cyber Polda Metro Jaya, kita juga akan mengirimkan surat. Doktif meminta untuk meminta laporan bagaimana kok laporan Doktif terhadap saudara SS sampai detik ini tidak berjalan. Ya, sudah sejauh apa kok terkesan kayak berhenti. Nah, ini ada apa ya? Doktif berharap ayolah terbuka, terus jangan ada pilih kasih gitu loh. Yuk kita sama-sama, tidak ada siapapun kebal hukum, sama ya. Jadi jangan ada perlindungan kepada siapapun yang ada dugaan pelanggaran hukum kita. Sampai detik ini Doktif tekankan bahwa pelaporan Doktif kepada tersangka DRL untuk kasus Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen tidak akan pernah Doktif cabut. Di balik situasi yang kini jauh dari hiruk-pikuk dunia, kabar tentang Richard Lee justru terdengar cukup menenangkan. Meski tengah menjalani masa penahanan, kondisinya disebut tetap sehat dan tidak mengalami gangguan berarti.
ruang gerak yang terbatas rupanya tidak membuatnya benar-benar berhenti beraktivitas. Di sela-sela waktu yang ada, DRL masih menerima kunjungan dari keluarga. Tak hanya itu, ia juga dikabarkan masih berusaha mengikuti perkembangan pekerjaannya dari dalam. Selain itu, ia juga terlihat lebih mendekatkan diri secara spiritual. Ibadah jadi salah satu fokus utamanya sekarang, memberi kesan bahwa di tengah badai yang datang, ia mencoba mencari ketenangan dari dalam diri. Saya terakhir itu ketemu sekitar berapa hari yang lalu ya. Hari ini hari Selasa, sekitar 4 hari yang lalu. Itu baik, dan sampai hari ini juga saya komunikasi dengan tim yang sering juga. Dia sehat, baik, dia masih menerima kunjungan dari keluarga, dari kan dia juga masih memantau pekerjaan dia kan, kayak gitu. Sehat ya, dia di dalam justru fokus, dia seperti saya bilang kemarin, dia lebih banyak baca buku juga, dia beribadah juga, dia membaca. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.